Materi yang kelas 8 ya, bab 10 getaran, gelombang, dan bunyi ya. Langsung kompetensi dasarnya, nanti kamu akan diajari menganalisis ya, konsep getaran, gelombang. Saya kasih contoh ya, ada orang bermain gitar ya, kemudian menimbulkan yang namanya bunyi. Jadi kalau gitar diketik menimbulkan bunyi. Sama juga dengan orang bernyanyi. Kalau bernyanyi maka pita suaranya akan bergetar. Nah, ini contoh-contoh ya, dari getaran. Kemudian gelombang ya, bisa Pak Weka ambil contoh di sini adalah gelombang laut. Ketika air laut bergerak ya, dalam bentuk gelombang. Bisa juga dalam kehidupan sehari-hari, contohnya gempa bumi. Gempa bumi itu salah satu contoh aplikasi dari getaran. Nah, jadi bunyi ya, bunyi dari gitar, bunyi dari pita suara itu bermula dari getaran. Pertanyaannya, getaran itu apa? Ya. Contoh getaran yang paling sederhana itu bandul sederhana. Ya. Jadi ketika disimpangkan bandulnya akan berayun. Ya, ketika bandulnya berayun, ya, maka bandul itu akan melewati titik seimbang. Selalu melewati titik seimbang. Jadi getaran itu bisa kamu definisikan gerakan bolak-balik suatu benda pada titik kesetimbangannya. Nah, kalau digambar sederhana, ya, getaran bandul seperti contoh di sini ada ABC, ya. Nah, titik seimbangnya yang mana? Ya, titik seimbangnya itu yang B. Jadi garis B itu titik seimbang. Jadi ketika disimpangkan di A, kemudian dilepas, maka pergerakannya selalu melewati titik B, itu namanya titik kesetimbangan. Nah, dikatakan satu getaran penuh, itu dari apa ke apa. Misalkan kalau disimpangkan dari A, ya, maka pergerakannya dari A ke B, ya, kemudian ke C, balik lagi ke B, sampai ke A lagi. Jadi dari A kembali lagi ke A, itu namanya satu getaran. Ya, bisa juga misal dari titik C, dimulai dari titik C, maka satu getaran penuh. Dari C kembali lagi ke C. C, B, A, B, C. Itu satu getaran. Ya, bisa juga kalau dari B, ya, kembali lagi ke B. Nah, itu satu getaran. Nah, kalau setengah getaran bagaimana? Ya, tinggal dikurangi. Ya. Satu setengah getaran berarti ya dari A, B, ke C. Itu satu getaran. Ya, atau kebalikannya C, B, A. Bisa juga B, A, B. Nah, jadi selain setengah getaran ya, ada juga seperempat. Seperempat itu ya berarti dari A ke B atau B ke C itu seperempat getaran. Ya. Jadi ini definisi dari getaran. Kemudian besaran-besaran yang ada pada getaran, ya, ada amplitudo. Ya, jadi istilah-istilah besaran pada getaran. Pertama amplitudo. Amplitudo ini bisa dilihat ada ilustrasi tadi getaran. Ya. Amplitudonya yang mana? Ya, amplitudo itu adalah simpangan terbesar
atau simpangan terjauh dari titik seimbang. Titik seimbangnya adalah B. Nah, simpangan terjauhnya berarti dari B sampai ke titik A, itu namanya amplitudo, simpangan terjauh. Nah, bisa juga dari C sampai ke B atau B sampai C, itu simpangan terjauh. Nah, jadi simpangan atau amplitudo itu acuannya ada pada titik seimbang. Jadi ketika dari gambar ini bisa dilihat ya, dari A ke titik seimbang atau dari C ke titik seimbang. Itu namanya amplitudo. Nah, selanjutnya periode. Nah, ketika bandulnya bergerak bolak-balik, maka pergerakannya itu memiliki yang namanya amplitudo periode. Ya. Periode itu waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran penuh. Jadi dari A ke B ke C, balik lagi ke B sampai ke A lagi, waktu yang dibutuhkan berapa detik atau berapa second, itu namanya periode. Nah, waktu yang dibutuhkan istilahnya bisa disebut T, ya, satuannya second, ya, T kecil, ya. Kalau periode T besar simbolnya, waktu yang dibutuhkan T kecil simbolnya. Kemudian ada banyaknya getaran N kecil. Ya. Selanjutnya dari situ, dari definisi, maka bisa dibuat persamaan atau rumus. Ya, rumusnya di situ periode T besar sama dengan waktu yang dibutuhkan per banyaknya getaran. Jadi T kecil per N. Nah, ini namanya periode. Jadi satu getaran penuh, berapa detik waktu yang dibutuhkan. Kalau besaran selanjutnya, ya, kalau ada periode, berarti ada pasangannya, yaitu frekuensi. Ya, jadi kalau ada bunyi, ada suara, pasti ada frekuensinya berapa. Nah, frekuensi itu apa? Nah, frekuensi bisa kamu definisikan sebagai banyaknya getaran dalam satu detik. Jadi dalam satu detik, berapa kali getaran yang sudah dilakukan. Nah, jadi persamaannya, ya, satuannya menggunakan hertz, kalau periode second, kalau frekuensi hertz. Hertz itu singkatan dari seper second, ya, 1 per second. Simbolnya F, ya, simbolnya frekuensi F. Persamaannya kebalikan dari periode. Nah, jadi kalau periode T per N, kalau frekuensi N per T. N itu banyaknya getaran, T itu waktu yang dibutuhkan. Jadi banyaknya getaran per waktu. Nah, di sini 1 detik. Jadi 1 detik itu berapa kali getaran. Nah, dari persamaan periode, ya, kita periode dan frekuensi kita bisa membuat hubungan. Nah, kalau periode kita tulis T kecilnya itu sama dengan T besar dikali N kecil. Jadi periode kali banyaknya getaran itu sama dengan waktu yang dibutuhkan. Kalau untuk frekuensi T kecil itu sama dengan banyaknya getaran per frekuensi. Jadi kalau dihubungkan maka persamaannya, ya, akan menjadi seperti ini. Jadi berbanding terbalik. Periode sama dengan seper F atau frekuensi sama dengan seper periode. Jadi berbanding terbalik. Jadi misal kalau ada frekuensi 2 Hz. 2 Hz itu berarti maksudnya 2 kali getaran dalam 1 detik. Jadi kalau ada keterangan 2 Hz, 2 kali getaran dalam 1 detik. Kalau 5 Hz berarti 5 kali getaran dalam 1 detik. Nah, kalau frekuensinya 5 Hz berarti periodenya dibalik 1/5. Ya. Jadi kalau frekuensinya 5 Hz maka periodenya 1/5. Berbanding terbalik. Nah, jadi
selain ada frekuensi, ada periode, ada amplitudo, ya, yang namanya bandul itu ada panjang talinya. Nah, panjang tali mempengaruhi besarnya frekuensi dan periode. Nah, jadi langsung saja ke persamaan. Jadi persamaan ini yang dipakai hanya teorinya saja, bukan secara matematis. Ya, karena ini sering keluar di soal-soal UN, ya UN kelas 9. Jadi yang dipakai hanya konsepnya. Di sini konsepnya bisa kamu lihat, ya. T besar periode itu sama dengan 2pi akar L. L itu panjang tali, G itu percepatan gravitasi. Jadi poinnya yang kamu lihat di sini hanya periode dan panjang tali. Nah, kalau kita lihat hubungan periode dan panjang tali, ya secara matematis itu sebanding. Jadi kalau kamu punya bandul, semakin panjang tali yang digunakan, maka semakin besar periode yang dibutuhkan. Ya. Jadi semakin panjang talinya, semakin besar periodenya. Kebalikannya dengan frekuensi justru makin kecil. Ya, maka di situ rumusnya frekuensi sama dengan 1/2pi akar G per L. L-nya dalam berbanding terbalik L-nya. Jadi semakin panjang talinya, maka frekuensinya semakin kecil. Jadi kalau tali bandulnya makin panjang, frekuensinya justru makin kecil. Ya. Jadi di sini dapat disimpulkan bandul, ya, itu bergantung pada percepatan gravitasi, yaitu G tadi simbolnya, dan panjang tali. Massa benda tidak pengaruh. Jadi bandul yang bulat ini, bulat warna ungu ini, itu mewakili massa. Jadi kalau massanya meskipun 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo, kalau panjang talinya sama, maka frekuensinya tetap sama. Jadi massanya tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi hanya panjang tali. Jadi misalkan ada benda bandul, ya, panjangnya 25 cm. Nah, punya panjang 25 cm, massanya 1 kilo. Dibandingkan dengan panjangnya 50 cm sama 1 kilo juga. Nah, yang kita perhatikan hanya panjang talinya. Ini hanya pengetahuan untuk persiapan UN, karena ini keluar. Tapi nanti untuk kelas 8-nya, ya mungkin 1 soal saja. Contoh soal getaran, ya. Di sini bisa kamu lihat, ya, ada bandul bergerak, ya. Nah, coba ada kertas nggak? Disiapkan kertas nggak? Ayo dicoba. Kira-kira letak titik seimbangnya yang mana? Ayo, kalau mau jawab, audionya bisa dinyalakan, nggak apa-apa. Yang B, Pak, yang B. Siapa ini yang ngomong? Yang B, yang B. Ini yang ngomong siapa? Pak Wenga nggak? Saya, Pak, saya. Saya sopo? Kanaya, Pak. Iya, Pak. Saya, Pak. Ayo sih, Naya wis, Naya, ayo coba Naya jawab. Letak titik seimbang. Yang B, Pak, Yang titik B. Nah, sekarang yang pertanyaan yang kedua, letak titik-titik saat benda berada pada simpangan terjauh. Yang jawab
Coba Saskia. Hai Sas. Yang A sama B, Pak. Ada dua. Yang tadi jauh. Nah, A dan B dan satunya A sama C. kejauhan. B dan C. B dan C ya. Jadi dari titik seimbang ya, dari titik seimbang. Titik seimbangnya kan sudah disebutkan sama Naya tadi B. Ya, berarti letak titik saat benda pada simpangan terjauh ya A, B sama satunya B sampai C. Ya. Itu namanya tadi disebut apa? A sampai B tadi namanya apa? Titik terjauh. Titik terjauh loh. Namanya apa tadi istilahnya? Ya. Tadi kan ada periode, ada frekuensi. Satunya apa? Amplitudo, Pak. Amplitudo. Ya. Amplitudo. Nah, sekarang yang jawab Diva yang C ya. Diva yang C. Apa jawabannya? Eh, 15. Enggak sampai 15 cm. Ya, besar amplitudo getaran 15 cm ya. Itu dari namanya titik simpangan terjauh. Ya, dari A ke B atau B ke C. Namanya amplitudo 15 cm. Sekarang nilai periode. Coba Angga yang jawab. Angga. Empat detik, Pak. Berapa 4 detik. periodenya? 4 detik. Berapa? 4 detik. 4 detik. Bener tak? Iya, Pak. Ya, tadi bersamaan periode bisa pakai ini ya. Banyaknya waktu yang dibutuhkan ya, dibagi dengan banyaknya getaran. Di pertanyaannya dibaca itu ada lintasan AB, ya ini lintasan A ke B ditempuh benda dalam waktu 1 detik. Nah, kalau lintasan A sampai B masih Angga ya, masih Angga. Ya, kamu baca ini ada lintasan A ke B ditempuh benda dalam waktu 1 detik. A sampai ke B itu berapa kali getaran? A ke B. Seperempat, Pak. Seperempat. Waktu yang dibutuhkan ya seperempat getaran. Waktu yang dibutuhkan 1 detik. Berarti periode 1 bagi seperempat. Ya 1 dibagi 1/4. Berarti jawabannya 4. Tadi Pak, ada suara burung, Pak. Pak, suaranya ganggu, Pak. dari rumah siapa itu? Ya berarti periodenya ketemu 4. Ya 4 satuannya second. Ya, 4 second. Karena seperempat saja sudah menempuh 1 detik. Berarti kalau 1 getaran penuh, maka dia akan menempuh sebanyak 4 detik. Sekarang frekuensi. Yang jawab coba Eka. Eka. Yang lain videonya kalau nggak kita suruh jawab, audionya dimatikan ya. Eka Putri. Nanti hilang. Dia kayak hilang. Ganti. Itu apa? Eka lupa.
Nanti tak ganti Nilam saya Nilam. Ya. Apa Lam? Frekuensinya berapa Lam? 1/4, Pak. 1/4. Ya. Tinggal menggunakan persamaan ini, hubungan tadi. Ya, frekuensi per periode. Karena periodenya 4, ya, maka frekuensinya 1/4. Ya. Satuannya apa tadi? Hertz. Hertz. Ya, 1/4 Hertz. Nah, sekarang giliran Alia. Alia yang F. Banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 menit. Tadi frekuensinya tahu 1/4 atau bisa kamu pakai persamaan yang ini. Yang periode sama dengan banyaknya waktu per banyaknya getaran. Banyaknya waktu tadi satuannya apa? T harus pakai T ya. Berapa banyaknya getaran? 15. Ya. Jadi banyaknya waktu ya, T kecil ini kan 1 menit, berarti dijadikan second 60. Kemudian periodenya tadi 4. Ya. Tadi banyaknya getaran. Nah, ini sama dengan T kecil dibagi T besar. Ya, T kecil dibagi T besar. T kecilnya 60, T besar periodenya 4 tadi ya. Tadi 60 dibagi 4. Ya, 60 bagi 4. Jadi banyaknya getaran dalam 1 menit itu ada 15 kali. Nah, sekarang yang G ini yang paling gampang nih. Ini yang pakai Nokia 5 itu boy. Yang namanya Nokia. Saya, Pak. Nadine. Oh, Nadine ya. Din. Tunggu. Gampang ini. Kucing saya. Aku nggak bisa. Ya. Jumlah getaran yang terjadi A sampai B. Yang ketiga, Pak. A, B, C. Enggak. Yang kedua, A, B, C, B, A. Ini loh, yang G, kamu yang G. G itu kan ada 1, 2, 3. Yang pertama, A, B itu berapa banyak getarannya? 1/4. Setengah-setengah. 1/4 atau setengah? Kok Tadi sudah dijawab Angga. Lintasan AB. Berapa banyak getarannya? Berapa? halo? Wait. Bentar. Ayo, A sampai B. AB berapa? Oh, enggak bisa nyala. Ya ini kok. A sampai B. Nanti Nadine nih mau. Nadine. Tak lempar lu kalau enggak. Udah, coba Krisnawati. Yang G ya, jumlah getaran.
A sampai B itu 1/4 getaran. Ya, terus. Yang kedua, A, B, C, BA itu 1 getaran. getaran. Terus, Terus A, B, C, BA, B itu 1/4 getaran. 1/4 getaran. Ya. Jadi ini tentang getaran. Jadi nanti besaran-besaran yang muncul pada getaran itu ada amplitudo, ya, ada periode, ada frekuensi. Ya. Nah, persamaannya ini yang ada di PowerPoint-nya. Nah, sekarang ya, jadi ini rangkumannya tadi, ya. Nah, sekarang Pak WK lanjut ke materi selanjutnya tentang gelombang. Jadi gelombang itu bisa kamu definisikan getaran yang merambat atau berjalan. Jadi bisa dilihat di ilustrasinya itu gelombangnya merambat. Ya, yang merambat apanya? Energi getarannya. Jadi getarannya merambat. Nah, gelombang itu dibedakan yang pertama berdasarkan mediumnya. Jadi berdasarkan medium gelombang itu dibedakan dua. Jadi berdasarkan medium yang dilalui. Ya. Nah, gelombang elektromagnetik yang pertama. Jadi ini gelombang yang merambat tidak memerlukan medium. Medium itu apa? Ya, bisa zat padat, ya, bisa gas, bisa cair. Itu namanya medium. Zat perantara. Jadi gelombang elektromagnetik ini tanpa perantara. Jadi merambatnya tanpa perantara. Ya, tanpa medium. Contohnya apa? Ya, gelombang radio, ya, gelombang TV, gelombang radar, infrared, ya, cahaya matahari atau cahaya tampak, ya, itu juga termasuk gelombang. Kemudian sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma itu termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, kalau yang merambat membutuhkan medium lebih dikenal dengan gelombang mekanik. Nah, gelombang yang merambat memerlukan medium, namanya mekanik. Contohnya gelombang tali atau gelombang tadi permukaan air tadi. Ya, gelombang suara. Ya, suara kalau kamu bicara pasti ada perantara medium, ya, yaitu udara. Jadi karena ada udara di sekitarmu maka kamu bisa mendengar bunyi atau suara. Nah, itu termasuk gelombang mekanik. Merambat memerlukan medium. Nah, sementara gelombang kalau dilihat dari arah rambatnya, ya, dari arah getaran dan arah rambat, dibedakan ada dua, yaitu transversal dan longitudinal. Jadi nanti untuk gelombang, ya, yang kita bahas lebih banyak ke transversalnya. Ya, longitudinal nanti lebih ke gelombang bunyi. Nah, transversal itu tadi contohnya gelombang tali, gelombang permukaan air. Ya, kalau longitudinal contohnya gelombang bunyi atau suara. Transversal. Ya, transversal seperti apa bentuknya? Ya, jadi arah getarannya itu tegak lurus. Seperti gambar seperti ini. Jadi kalau di matematika ada sumbu X, ya, sumbu X yang horizontal, yang vertikal sumbu Y, ya. Nah, di sini arah getarnya itu ke atas, ke arah sumbu Y. Arah rambatnya ke arah sumbu X. Ya, ini namanya transversal. Ya, arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat. Arah getarnya ke atas, arah rambatnya horizontal. Itu tegak lurus. Nah, ini disebut sebagai gelombang transversal. Dari gambar, tadi ada satu getaran. Ya.
Kalau gelombang juga ada satu gelombang penuh. Satu gelombang penuh itu terdiri dari satu bukit sama satu lembah. Satu bukit itu dari mana? A, ya, A kecil ini ke B kecil sampai C kecil. Ini namanya satu bukit. Nah, kalau satu lembah C, B, E. Nah, jadi satu bukit, satu lembah bisa kamu sebut sebagai satu gelombang penuh. Jadi A, B, C, D, E, satu gelombang penuh. Bisa juga kalau kamu mulainya dari, ya, jadi tadi dari titik A, B, C namanya satu bukit, C, D, E satu lembah. Jadi A, B, C, D, E itu satu gelombang penuh. Bisa juga satu gelombang penuh kamu tulis misalkan dimulai dari titik B, B kecil. Kalau dimulai dari titik B kecil berarti B, C, D, E, F. Ini namanya satu gelombang penuh. Ya, bisa disebut juga satu gelombang penuh. Dari B, C, D, E, F. Bisa juga kalau dimulai dari titik yang C. Kalau titik C ya berarti satu lembah, satu bukit. Itu kalau dimulai dari titik C. Berarti dari C, D, E, F sampai G. Itu juga satu gelombang. Nah, selanjutnya misal kalau ya setengah gelombang ya berarti hanya BCD. Ya, B, C, D itu juga disebut setengah gelombang. Jadi istilahnya ada mulai dari paling kecil seperempat. Seperempat itu dari A ke B itu seperempat. B ke C itu seperempat. Nah, keseluruhan berarti A, B, C itu setengah. Nah, setengah gelombang. Jasmine, ayo. Kasih pertanyaan. Berarti keseluruhan ini berapa gelombang? 2. Bentar, Pak. 2. 2 gelombang. Nah, misalkan kalau Pak WK mintanya 1/4 gelombang, kamu mulai dari titik mana terserah. Kalau 1/4. 1/4 berarti A, B, C, D, E, F. Nah, jadi A sampai F itu 1/4. Kalau 1/2, mulai B, C, D, F, G. Dimulai dari titik B. Dari dadu, benar. BB. Oh, BP. B. 1/2 ya, 1/2 gelombang. 1/2 gelombang dimulai C, dari D, titik E, B. F, G, H. B sampai H. B sampai H. ya itu 1/2 gelombang. Nah, sekarang balik lagi. Nah, jadi total gelombang digambar itu 2 gelombang. Nah, besaran-besarannya sekarang. Jadi hampir sama dengan getaran. Ada periode, ada amplitudo, ada frekuensi. Cuma nanti ada tambahan. Ya. Nah, ini kalau kamu lihat ya bentuk gelombangnya tadi. Ya, tadi ada periode juga. Periode tadi definisinya waktu yang dibutuhkan ya untuk satu getaran. Jadi dari A, B, C, D, E, waktu yang dibutuhkan berapa? Itu namanya periode. Frekuensi juga sama, banyaknya getaran per waktu. Nah, ada juga amplitudo. Amplitudo itu simpangan terjauh. Ini bisa kamu lihat ya, yang garis putus-putus yang biru. Ini namanya titik seimbang, titik seimbangnya. Jadi garis putus-putus ini titik seimbang. Jadi gelombang transversal itu selalu melewati titik seimbang.
Nah, dari titik tertinggi berarti di puncaknya, ya, kan ada bukit berarti ada puncaknya. Dari puncak ke titik seimbang ini namanya amplitudo. Ya, sama juga dari titik seimbang ke bagian lembah yang paling bawah, ya, ini juga disebut amplitudo. Ya, simpangan terjauh. Nah, kemudian ada panjang gelombang. Ini simbolnya lambda, dibacanya lambda. Jadi lambda itu panjang gelombang. Apa itu lambda? Jangkauan gelombang untuk satu, bukan getaran penuh ya, tapi satu gelombang penuh. Ya, di sini B ke F. B ke F itu satu gelombang penuh. Jaraknya berapa? Itu namanya panjang gelombang. So, bisa juga dirumuskan seperti ini panjang gelombang. Jarak dibagi banyaknya, ya, jarak dibagi banyaknya gelombang. Jadi bukan banyaknya getaran, tapi banyaknya gelombang. Ya, misalkan dari A sampai I, ya, A sampai I ini 100 cm. Ya. A sampai I 100 cm. Jadi panjang gelombangnya berapa? Coba dijawab. Habusa. A sampai I ya, misalkan dari titik A sampai I, ini panjangnya 100 cm. Ya, 100 cm. Berapakah panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya 50 cm. 50 cm ya. Jadi A sampai I itu namanya S. S-nya 100 cm. Banyaknya gelombang itu 2. Ya, berarti 100 dibagi 2. 100 bagi 2. Ya, itu namanya panjang gelombang. Satu gelombangnya berapa meter? Ya. Nah, lanjut. Nah, tambahan lagi selain ada panjang gelombang, ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang, kalau kamu tahu rumus kecepatan itu kan jarak bagi waktu, ya. Kecepatan itu S per T. Tapi kalau pada cepat rambat gelombang, ya, jaraknya itu panjang gelombang. Waktunya namanya periode. Jadi cepat rambat gelombang, ya, bisa juga didefinisikan jarak yang ditempuh oleh gelombang, ya, setiap satu satuan waktu. Ya, jadi satu kecepatannya dalam gelombangnya, ya, per periode. Panjang gelombang per periode. Nah, satuannya meter per second, ya, sama dengan satuan kecepatan. Ya. Karena hubungan T, ya, atau F itu sama dengan seperti, maka kecepatan bisa kamu tulis lambda kali F, ya, lambda kali F. Ya, karena frekuensinya seperti, maka tinggal dihubungkan. Ya, jadi rumus kecepatan ada 2, lambda per periode atau lambda kali frekuensi. Nah, ini contoh yang terakhir ya. Pak WK kasih satu contoh, untuk yang lainnya nanti bisa dikerjakan mandiri. Ya. Contoh 1 ini ya. Untuk yang PH yang pertama ya, yang gelombang yang pertama ini, yang 8 second 240 cm. Coba Fauzi, PH yang pertama ini berapa gelombang? Berapa banyak gelombangnya? Berapa? 4. 4. Ya, itu namanya jumlah gelombang atau N kecil. Ya, 4. Nah, kemudian Farel sekarang gantian, Farel. Periodenya berapa berarti? Bentar, Pak. Dua, Pak. Ya, periode tinggal pakai ini, ya,
2 ya. 2. Benar. Frekuensi Nayara. Gantian sekarang Nayara. Frekuensinya berapa? Frekuensinya Itu dari periode kelihatan. Dan frekuensi banyaknya gelombang frekuensinya atau bisa cuma pakai pertama 4 ini. lagi. Ya. Ya. 0,5. 0,5 tinggal seper periode. Ya. Sekarang Fariza ganti. Panjang gelombangnya berapa? Bentar, Pak. Bab 40 bagi 4. 60, Pak. 60 cm. 60 cm. Ya, tinggal menggunakan persamaan yang tadi ya. S per N. S-nya di sini sudah diketahui 240. Batan batu berapa? Banyaknya Kan V sama dengan lambda. Lambdanya 4. Lambdanya 4. Berarti 6. Yang belum siapa ini? Zulfa ya ono enggak? Bukan Wadai. Faiza, ono enggak iki? Ono wong enggak iki? Faiza Nabila, cepat rambatnya berapa? Wah, turu iki. Jo, jangan tidur. Faiza tidur, makanya wajahnya gak dipasang. Aja, nang mari iki terakhir iki. 30. Hah? Berapa cepat rambatnya? 30. 30. Kan 60. Satuannya 60 apa? kali frekuensi. Iya 30. Satuan 30, Pak. 30 apa? Meter per second. CMHZ. Yuk gak meter lah, wong di situ lu sudah 240 cm kok. CMHZ. Cepat rambatnya ya, satuannya centimeter per second karena di situ pakai senti, itu 240 cm itu ya. Jadi menggunakan persamaan yang tadi ya, 30 cm per second. Nah ya. Nah, tugas mandirinya ada di Genumio yang SMPN 1 Surabaya. PowerPoint ini bisa kamu download di Genumio ya, ada PowerPoint ya. Kemudian ada soal ya, karena masih pertama jadi soalnya Pak Weka bikin uraian dulu. Oke, udah ya. Silakan masuk ke Genumio-nya. Nah, Pak Weka tutup. Sekian. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berisik, Pak.